di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, Tuhan Yesus, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya, salam sejahtera bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang Pastor Andy kasihi. Senang sekali bisa bertatap muka. Bapak Ibu bisa melihat ya jelas ini, dan Pastor harap live ini bisa memberkati setiap pemirsa yang mengikuti melalui live streaming ya. Ya, terima kasih sudah sangat banyak yang menunggu dan juga menyapa ya. Salam sejahtera. Iya, salam sejahtera semuanya. Ya, terima kasih buat sapaannya. Kalau Bapak Ibu terbeban dan di live streaming ini, Bapak Ibu bisa share sekarang link tautan kepada kerabat, rekan-rekan yang mau bersama-sama join us bersama Pastor Andy ya. Kita mau share, mau doa, mau cerita tentang hidup dan mati. Puji syukur masih ada yang menguatkan dengan kata-kata penghiburan, kata-kata doa. Puji Tuhan banget ya. Terima kasih buat feedback kasih yang Pastor tuai hari ini. Hari-hari ini Pastor melihat banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa lahir baru, dan juga banyak jiwa-jiwa yang sekarang terlayani ya lewat channel ini, maupun juga lewat online, lewat grup-grup WhatsApp yang ada. Mereka rasanya diubahkan. Dan Pastor sekarang ini udah lebih kuat lagi. Ya, sudah lebih kuat, karena untuk itulah kita menjadi saudara-saudara seiman. Kita saling menopang, kita tidak saling menjatuhkan, kita saling menguatkan, kita tidak saling melemahkan. No. Itu adalah anak-anak kegelapan yang saling melemahkan, saling menjatuhkan. Kita adalah anak-anak terang yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan, yang saling menasihati, yang saling membangun. Amin. Baik, dari sekian banyak kesaksian-kesaksian hari ini, hari-hari melayani, mendoakan, khususnya orang-orang sakit ya. Apakah spesialis orang sakit begini? Waktu mereka datang dengan berbagai macam pergumulan rumah tangga, sedapat-dapatnya Pastor ini mendorong untuk dia mendatangi gereja terdekat di mana dia berdomisili. Semisal dia stay di Bekasi, maka Pastor selalu mendorong dia, carilah pastor terdekat di kota Bapak Ibu stay,
dan segera datangi gereja terdekat di mana alamat tinggal supaya pelayanan gereja itu menjadi ramah dan mereka terjangkau, tergembalakan dengan baik tentunya ya. Hari-hari ini aktif banget untuk doa penyembuhan, dan puji Tuhan karya Roh Kudus, Roh yang menyembuhkan itu sudah banyak menolong orang-orang yang sakit ya. Baik, Pastor sapa-sapa dulu ya. Ya, ada yang menyapa ya, terima kasih. Ya, karena memang channel ini sudah dikenal sebagai channel doa penyembuhan ya. Jadi ketika kita hadir, bersyukur, diberi kepercayaan, bisa menjadi saluran berkat untuk penyembuhan orang-orang sakit. Iya, make sure gambar diterima dengan baik ya, dan juga suara harap jelas sehingga streaming kita bisa berjalan dengan baik. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya. Sapa-sapa ini bisa sekaligus sedapatnya bisa menyebut ya nama-nama pemirsa YouTube ataupun yang aktif ya. Ada Pandang Arum, ya ada Dirgantara. Shalom semua ya, terima kasih buat sapaannya. Ya, ada Ferry Julian, dia share kenapa ya setiap kali live seperti ini atau doa-doa bersama-sama hatinya terenyuh ya. Puji Tuhan kalau doa-doa ini bisa memberkati sampai ke dalam hati ya, puji syukur. Baik, ada juga Jimmy ya, Pak Jimmy dari Timika. Ada Evi Ciko ya, dalam pergumulannya dia percaya Tuhan Yesus membebaskan. Ada Mike Hibur ya, puji Tuhan, ini Mike Hibur di untuk anaknya di Flores NTT ya, puji Tuhan ya. Ada Yohana Siagian, Natalia Pasinggi ya, terima kasih buat zaman. Ada Bon Jovi, ini Bon Jovi ini ya, terima kasih sudah menjadi berkat ya di channel ini, juga seringkali meng-share, membagikan tautan ya. Bapak Ibu, jika engkau merasa channel ini baik dan memberkati, dan saat ini engkau tahu ada orang-orang yang perlu join atau bisa live streaming bersama-sama, Anda bantu Pastor, silahkan di-share tautan ini, share kepada mereka link-link WhatsApp, link grup Anda. Pastor harap juga ini sudah di-share di link IBM ya, karena tadi ini adalah spontanitas. Iya. Ya, ada juga Emily Fisher ya, baik. Ikuti terus ini, nanti ada ketenangan dalam hati. Ya, ikuti, simak, ada kedamaian, ada kelepasan. Pastor mendoakan program ini menjadi berkat banget buat setiap jiwa yang menyaksikan. Ya, ada Master Keter ya. Ya, ada minta doa. Ada Connie Teuling, saya kalau nonton video Pastor, saya diberkati ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sehat-sehat terus dan panjang umur.
Ada juga Ibu Meli di Taiwan. Ibu Meli ini juga netizen yang selalu berpartisipasi di komentar-komentar, dan Pastor senang ini di Taiwan ya, Taiwan. Puji Tuhan, harap di Taiwan pelayanan ini bisa memberkati orang-orang sakit, dan mereka ketika mengikuti ini, mereka juga bisa menerima aliran kesembuhan. In Jesus' name. Amen. Amen. Dari sekian banyak pelayanan khusus hari ini ya, ada sebuah kejadian ini membuat Pastor merasa lebih punya alasan untuk bersyukur. Apakah itu? Kemarin Pastor ada mendapat info ada seorang anak yang mungkin umur 12 tahun ya kurang lebih. Dia dari sebuah pedalaman di Kalimantan Timur, dan karena gangguan kesehatan dia dirujuk Tarakan dan akhirnya ke Balikpapan. Sesampai di Balikpapan, Pastor baru diinfo bahwa ada anak yang masih kecil, ganteng, lagi lemah tubuh. Seperti biasa bahwa kita rindu menjadi berkat. Kita rindu mendoakan orang-orang sakit. Ya, ini di luar batas kendali. Berapa rumah sakit ya, bukan cuma di Balikpapan saja, tapi di Jakarta juga termasuk demikian. Rasanya juga di Makassar juga sama. Ada yang memberlakukan untuk tidak membolehkan pembesukan, dikarenakan mungkin untuk memutus pandemik ya. Artinya aktivitas di luar tidak dibolehkan dulu masuk, dan gitu pun sebaliknya. Akhirnya semalam kita coba berencana untuk bisa bertemu. Apakah pihak keluarga nanti minta izin supaya secara khusus bisa datang ke tempat Pastor, karena Pastor pun mau ke rumah sakit itu rumah sakit tidak memperlakukan pembesukan, alias tidak boleh ada pembesuk siapapun. Ya mungkin dia menjaga sterilisasi ya. Akhirnya Pastor berkata, coba ditanyakan ke dokternya ya, karena pihak keluarga mau coba sedapatnya izin untuk bisa bertemu dan didoakan begitu. Dan Pastor menjawab, silakan diatur dengan dokternya, semoga dokternya mengizinkan. Dan itu kemarin malam, tunggu karena kerinduan keluarga supaya bisa bertemu dan bisa didoakan begitu ya. Namun tadi pagi mendekat siang, Pastor mendapat kabar anak ini
sudah dipanggil Tuhan. Pasti ini sebuah keadaan yang sangat-sangat kehilangan. Bahkan pastor juga belum berkesempatan untuk bertemu dan mendoakannya waktu kondisi sedang lemah tubuh. Ini pasti sebuah rasa kehilangan yang sangat-sangat menyakitkan. Tentu orang tuanya dari pedalaman ini ya, lalu terbang ke Tarakan membawa anak ini. Tentu dengan harapan supaya anak ini tertolong dengan obat dan medis yang lebih maju begitu. Lalu dari Tarakan merujuk lagi ke Balikpapan. Tentu orang tuanya dengan segala upaya usahanya terbang dari Tarakan ke Balikpapan, membawa, membopong, mendorong mungkin kursi roda anaknya yang lemah tubuh. Tapi hari ini anak itu dipanggil Tuhan. Kalau keluarga, kerabat ada ikut menonton ini, Pastor Andi mendoakan kekuatan Tuhan secara real, secara nyata menguasai hati, pikiran, dan perasaan orang-orang yang dekat dengan kejadian anak yang hari ini meninggal dunia. Mungkin karena pastor ini tipe orang yang pemikir ya, jadi pastor ikut membayangkan bagaimana situasi yang sangat-sangat kehilangan, pedih, perih, sedih, karena informasi dari kerabat yang menghubungi pastor bahwa pihak keluarga akan kembali membawa jenazah anak ini dan dikebumikan, dikuburkan di pedalaman atau tempat di mana mereka berasal begitu. Kekuatan Tuhan menguatkan setiap mereka. Kekuatan Tuhan menguatkan setiap kita. Kekuatan Tuhan menopang setiap hati yang lemah. Artinya hari ini atau mungkin besok ya sudah dapat mereka tiket perjalanan. Mereka pulang dengan jenazah anaknya. Inilah kehidupan. Menyedihkan, tapi inilah sebuah kenyataan kehidupan. Manusia hidup dan manusia meninggal. Bisakah kita berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habis
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Tuhan Yesus, besar setiamu di sepanjang hidupku. Memang ketika saya memikirkan hal-hal ini sedih, tapi bagaimana ini panggilan pastor untuk menemani Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sedih. Ini tugasku untuk mendampingi Bapak Ibu yang sedang dihantui rasa khawatir, ketakutan akan kelemahan. Paling tidak hal yang paling sederhana, pastor tidak cakap berkata-kata, pastor tidak memiliki uang yang banyak, pastor bukan pengusaha, tapi pastor bisa berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan doa. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, doa itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Di dalam kitab suci, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Pastor ulang ya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Dan daging ini usianya rata-rata 70 sampai 80 tahun saja. Mau sekuat, mau sesehat, mau sestamina yang prima, rata-rata umur daging manusia ini 70-80 tahun saja. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan sebagaimanapun kita prima menjaga daging ini, nasibnya daging, takdirnya daging ini adalah masuk tanah. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 bahwa daging ini dari debu dan tanah. Maka kita Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, debu ini, tanah ini harus kembali menjadi debu dan tanah, masuk tanah, ditanam lagi. Tetapi Pengkhotbah 12 ayat 7 bagian B, tetapi roh ini abadi. Dan roh ini akan kembali kepada keabadian. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 bagian B. Kalau tadi bagian A mengatakan apa yang lahir dari daging adalah daging. Maaf Bapak Ibu, perpisahan daging itu memang menyedihkan. Sama sedihnya beberapa hari berturut-turut ini Pastor Andy menangis. Ingat mama, ingat papa. Tidak bisa disangkal, meskipun saya seorang yang melayani Tuhan, saya merasa dekat dengan Tuhan. Tapi perpisahan daging ini sebuah situasi yang tidak nyaman Bapak Ibu. Terlebih orang tua kita yang membesarkan kita.
Kalau tadi yang pastor coba share apa yang saya rasakan hari ini, bagaimana orang tua kehilangan putranya yang masih muda belia. Ini pasti tidak nyaman. Tapi sebagai juru bicara Tuhan, saya mau share dan juga mengingatkan diri saya bahwa apa yang lahir dari daging pasti mati. Apa yang lahir dari daging pasti binasa. Perbuatan daging itu nyata dan perbuatan daging itu pasti menuju pada kebinasaan. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Dalam video ini, pastor mau menyampaikan sebuah hal yang penting, bahwa ketika sebentar pastor menaikkan doa, ada banyak, kalau ada orang sakit yang menonton ini, ada banyak orang-orang sakit dapat disembuhkan. Tetapi perlu kita garis bawahi dan ingat baik-baik bahwa yang disembuhkan itu adalah daging. Berhenti nyerinya, pastor, puji Tuhan. Bengkaknya lenyap, puji Tuhan. Tongkatnya sudah saya tidak butuhkan, puji Tuhan. Gula darahnya normal, puji Tuhan. Ada yang PSA jantungnya baik, puji Tuhan. Tapi semua itu adalah bicara soal tadinya sakit kepala, sekarang sudah tidak lagi. Itu semua daging. Dan daging ini suatu hari dia pasti lapar, ada keinginan, ada kehendaknya. Dan ketahuilah bahwa akhir daging kita ya ini pastor apa ini? Ini kulitnya ini orang bilang sawo matang ya. Ada yang bilang kalau wah dia itu kulitnya apa? Wah dia itu putih susu. Wah dia itu apa? Kuning langsat ya. Kalau ini pastor kira-kira sawo matang begitu. Wah katanya tubuhnya pastor, wih ini puji aleh, puji diri sendiri. Proporsional, katanya ganteng, wih ini puji aleh, puji diri sendiri. GR, hanya ilustrasi. Apapun postur tubuhku, tubuh Bapak Ibu, tidak bisa disangkal. This is flesh. Ini adalah daging. Dan daging satu hari akan, kalau meninggal dan dikuburkan lebih dari sehari, dagingnya satu hari akan disuntik formalin. Maka apa yang lahir dari daging adalah daging. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh dan kehidupan. Ya, banyak komentar yang masuk ya. Ada juga yang baru kehilangan ibunda terkasihnya. Pastor Andi juga ucapkan hal yang sama. Kuat ya. Melewati masa-masa sedih ini, ucapan-ucapan ini sangat menolong orang-orang yang sedang suasana kehilangan. Apa yang pastor sampaikan setiap pagi, apa yang pastor bawa dalam mesbah doa, saya minta kepada Tuhan keselamatan jiwa Bapak Ibu. Keselamatan jiwa direnggut dari tujuan api neraka untuk dipindahkan masuk dalam keabadian, kekekalan, keselamatan, keabadian, kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang saya minta Bapak Ibu.
Kalaupun engkau mengalami kesembuhan dengan ajaib, itu hanya totally bonus saja. Tapi yang hati Tuhan taruh dalam hati Pastor, engkau diubahkan menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam perdamaian, manusia hidup dalam kasih, memiliki karakter Kristus. Makanan rohani kita perlu konsumsi dengan baik. Karena kita adalah manusia roh, manusia hidup, bukan dari roti saja, tapi setiap firman Tuhan. Jauh lebih mudah, Pastor, tanpa ngomong banyak hal atau mengajar Anda tentang Bible, kitab suci, firman Tuhan. Jauh lebih mudah, Pastor, langsung hanya berkata, angkat tanganmu, only prayer in Jesus name, touch, you heal. Itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Jauh lebih mudah menurut saya. Tapi kan Tuhan mau iman kita itu timbul ketika mendengar sabda firman Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, ada banyak hamba Tuhan. Hendaklah hidupmu dipenuhi dengan makanan rohani. Kalau kita tidak memiliki melimpah makanan rohani, berkat rohani apa yang kita membagikan kepada sesama kita? Kadang-kadang situasi buruk membuat kita bangkit rohani kita. Kadang situasi buruk membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia daging dan terbatas. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sedang keadaan baik, jangan buru-buru untuk tinggi hati. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang Pastor kasihi, dalam keadaan ujian, jangan buru-buru mengutuki hari itu. Karena belum tentu apa yang kau lihat ujian itu buruk buat hidupmu. Justru kadang ujian, air mata yang kita alami itu sebetulnya adalah vitamin untuk rohani kita. Kita sudah sering mendengar istilah bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 bahwasanya rohlah yang memberi kehidupan. Rohlah sebetulnya yang terkuat. Rohlah yang menopang daging ini, bukan daging menopang roh. Mau segodek, se-bodybuilding Anda, mau sesehat, seprima, semudah, seceria apapun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau roh ini tinggalkan daging, game over. Manusia ganteng, manusia cantik akan disebut jenazah. Jadi sesungguhnya roh yang kuat, roh yang menopang daging. Maka Tuhan Yesus ingatkan, Pastor Andy menyampaikan kembali apa yang Tuhan Yesus ingatkan. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kita hidup hari ini karena ada roh dalam daging kita. Pastor ulangi. Kita hidup. Bapak Ibu bisa menyaksikan channel ini, bisa mendengar dengan baik, bisa melihat komentar-komentar yang masuk. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. 8 hari lalu, mamaku dipanggil
Bapa di surga, rohnya yang diambil, maka tubuh mamaku terbaring menjadi jenazah. Anak yang tadi meninggal usia muda, rohnya diambil, dagingnya dikubur, tinggal jenazah. Kalau sudah jenazah ini harus dikubur, rohnya diambil. Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, yang memberi Anda hidup adalah roh. Roh. Maka alangkah indahnya ketika pastor mendoakan sebentar, rohmu disembuhkan. Alangkah manis cakepnya kalau sebentar pastor doakan Bapak Ibu, dan rohmu yang memberi hidup yang disembuhkan. Itu seperti darah kotor penuh dengan kelemahan kolesterol, asam urat, gula darah, itu menjadi normal. Ini seperti air comberan yang kotor, yang bau, menjadi bening. Ketika pastor doakan sebentar, engkau dengar sungguh-sungguh, simak. Dan waktu pastor katakan angkat tangan, Anda angkat tangan. Pastor mau doakan sebentar ya. Dan ini kalau Anda terima, ini keren banget. Apa itu? Rohmu yang disembuhkan. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena daging sama sekali tidak berguna. Daging pasti tua dan ketika meninggal pasti dikubur. Tetapi rohlah yang memberi hidup. Ayo, Bapak Ibu Saudara, apakah di gereja Bapak Ibu, ataukah Anda membaca Bible, atau Anda berdoa kepada Tuhan, Anda memikirkan daging, jasmani, atau kekekalan, firdaus, roh Anda? Maaf ya, pastor sampaikannya, banyak agama yang mengajarkan logika. Banyak agama yang mengajarkan prosperity di dalam kefanaan. Banyak agama yang mengajarkan hanya bagaimana mengenal Tuhan secara teologis. Teologi itu adalah theos dan logik. Banyak keyakinan mengajarkan umatnya mengenal Tuhan secara teologis, artinya coba mengenal Tuhan dengan logikanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang Pastor Andy imani sebagai Mesias dan penguasa hidupku berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging. Logika itu dalam jiwa, dalam pikiran, itu termasuk daging. Sorry to say, daging memang hari ini kelihatan mudah, tapi Tuhan Yesus berkata tidak berguna. Maka kita ketika mau belajar senangkan hati Tuhan Yesus, kita harus dimulai dari hati kita, dari roh kita. Ketika roh kita terpancar air hidup, maka dengan luas ya, dengan lega, dengan enteng, kita bisa memerintah daging ini untuk melayani Tuhan, untuk memberikan kehidupan karakter Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus, kerendahan hati melayani, kerelaan hati memberitakan Injil, kerelaan kita bangun lebih pagi untuk ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah dalam Anda, itu yang sejati. Daging itu sementara. Maka jangan menjadi orang Kristen or Katolik daging. Tetapi karena kita adalah manusia ciptaan baru, in Jesus name, kita adalah manusia rohani. Maka kita tentu akan memiliki rasa lapar dan haus akan makanan rohani. Makananku bukanlah melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi, mengejar harta duniawi. Bukan berarti pastor ini tidak menggunakan fasilitas duniawi seperti ini. Ini fasilitas yang dibuat oleh manusia. Bukan berarti pastor ini tidak makan dan minum, tidak memakai uang sebagai alat pengganti, alat tukar untuk belanja, untuk menunjang pelayanan. Bukan berarti itu. Tapi esensi pelayanan channel ini atau pelayanan panggilan Tuhan dalam hidup saya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya yang ditugaskan kepadaku. Let's pray. Terima kasih buat setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk. Sampai saat ini bersyukur ya. Sangat pulas. Sekarang pastor mendoakan setiap manusia roh. Keren kan doa ini? Ketika engkau mengangkat tanganmu seperti ini, angkat tanganmu seperti ini, angkat tangan seperti ini, sudah, touch. Pastor mendoakan ya, kekuatan Tuhan menguduskan roh Anda dan melepaskan dari ikatan-ikatan
pemakaman kemarin. Terima kasih buat beberapa keluarga yang sudah memberikan tanda kasihnya, yang memberi dukungan keluarga hamba Tuhan, PSND Simon TV. Terima kasih. Ya, ada banyak kesaksian ya, dan ada banyak orang-orang yang dilawat oleh Tuhan saat ini. Dan saatnya untuk istirahat. Istirahatlah di dalam kasih sayang Bapa. Nanti ketika engkau bangun dari istirahatmu, engkau lihat sesuatu yang ajaib bekerja sempurna atas hidup Anda. Puji Tuhan banget. Terima kasih ya. Bapak Ibu, bolehkah angkat dua tanganmu? Iya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. 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 Saya ucapkannya, sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom. Pastor close ya.